Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino. Semoga Anda semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Saya berdoa Anda semua bahagia, selamat dan sehat. Kali ini, dalam video saya ini, saya ingin mengungkapkan betapa pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Hendaknya kita jangan menyimpan untuk diri kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Karena banyak orang juga merindukan keselamatan yang kita hadirkan bagi mereka. Dalam kitab suci, Yesus katakan, kalau kamu mengikuti saya, kamu hendaknya menjadi pelita yang menyala. Pelita yang menyala itu adalah pelita yang membakar sumbu, membakar dirinya, tapi nyalanya diberi untuk orang lain. Sekecil apapun pelita, dia berguna untuk menerangi seluruh ruangan. Satu aja dipasang di atas kaki dia, semua menyala. Kata Yesus juga, kita juga hendaknya menjadi garam yang memberi rasa, garam yang mengawetkan. Banyak orang dengan masakannya enak, karena ada garam, enak sekali rasanya. Dan semua orang bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita. Asal jangan kelebihan. Kalau kelebihan kan bahaya. Dalam konteks itu, berhadapan dengan wabah virus corona, akhirnya kita tahu banyak juga orang-orang yang bisa menjadi terang, bisa menjadi garam yang luar biasa. Salah satu orang yang sangat menonjol berhadapan dengan COVID-19 adalah Dr. Tresia Monica Rajo, MSI, SPAN, KIC. Dia adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dia seorang Katolik yang saya kira sungguh luar biasa. Mungkin pembacaan firman yang hebat dan besar. Karena itu pengaruh sebagai garam dan terang dunia sungguh merasuki hidupnya. Karena itu ketika di tengah wabah virus corona, seperti tidak ada jalan keluar yang baik, yang benar, dia memberikan jalan yang benar, yang ditentukan oleh Tuhan baginya. Bagi saya inilah terang. Inilah pelita yang menyala di tengah kegelapan, di tengah ketiadaan jalan untuk penyembuhan bagi teman-teman yang sakit COVID-19. Tapi dia menawarkan ada cara, ada penyembuhan yang bisa dilakukan, yaitu terapi plasma konvalesen (TPK). Katanya terapi ini sudah dilakukan 100 tahun yang lalu dan telah diterapkan pada penyakit seperti Ebola, H1N1, SARS, dan MERS. Semua sebenarnya telah sembuh. Penyakit-penyakit ini disembuhkan dengan terapi plasma ini. Karena itu dia menawarkan terapi plasma ini bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang sakit COVID-19. Dan di Cina dan Korea, katanya mereka memakai terapi yang sama. Mengapa kita Indonesia tidak mau pakai? Karena itu memang harus dibuat katanya, kata Dr. Tresia. Imunoglobulin ini kita berikan kepada pasien penderita COVID-19 untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi terapi plasma ini diberi untuk mereka yang sakit COVID-19 dan mereka bisa sembuh. Katanya donor harus memiliki hasil positif pada PCR sebelumnya dan sembuh dari gejala selama 14 hari. Jadi orang yang bisa mendonorkan darahnya adalah orang yang telah sembuh. Mereka yang sudah kena penyakit COVID-19 dan mereka sembuh. Setiap donor dapat menghasilkan sekitar 500 cc plasma yang dapat diberikan kepada 2 penderita. Jadi satu pendonor diberi kepada 2 orang. Jadi Anda yang sudah sembuh, jangan diam-diam. Anda sekarang mengorbankan sedikit demi kesembuhan 2 pasien lain. Jadi bayangkan kalau misalnya orang-orang yang telah sembuh, lalu mereka mendonorkan darahnya. Bayangkan 1 orang bisa menyembuhkan 2 orang lain. Berarti ini kalau kita lakukan dengan baik,
berarti tingkat penyembuhan itu akan makin berlipat-lipat. Dan ini seharusnya dapat kita lakukan dalam situasi yang sulit ini. Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya menurut penjelasan temannya juga seorang dokter, Dr. Sonia, katanya seorang pendonor plasma darah ini harus memiliki ada 5 tahap penting katanya. Pertama, orang yang positif penderita COVID-19 telah melalui pemeriksaan laboratorium standar. Jadi ketika ditemukan orang ini memang benar-benar sakit COVID-19. Lalu yang kedua, resolusi gejala secara menyeluruh minimal 14 hari sebelum donasi plasma. Jadi dia menderita positif, lalu resolusi gejala selama 14 hari. Kemudian ketiga, donor perempuan harus negatif terhadap antibodi HLA. Kalau ini tidak bisa diteliti, paling tidak seorang perempuan yang belum pernah hamil. Jadi perempuan boleh mendonor, tapi mereka yang belum pernah hamil. Kalau yang sudah hamil, tidak bisa. Lalu yang kedua, oleh para pria. Jadi para pria-pria yang telah sembuh, donorkan darahmu, donorkan supaya terapi plasma ini dapat menyembuhkan. Bayangkan Anda mendonor, 2 hari sembuh. Jadi teman-teman yang perempuan yang belum hamil, yang menderita, juga donorlah. Yang keempat, hasil negatif COVID, baik dari 1 atau lebih hapusan nasofaring dan orofaring. Jadi mereka memang setelah sembuh dites negatif baru boleh. Lalu kelima, menentukan titer antibodi dan antibodi netralisasi SARS-CoV-2. Bila memungkinkan ada titer optimal antibodi lebih besar 1/320 dan titer antibodi neutralisasi lebih besar 1/80. Berarti ini kalau sungguh-sungguh kita berikan, saya kira kesembuhan orang yang sakit COVID makin tinggi, boleh penderitanya banyak, tapi tingkat kesembuhan akan makin tinggi. Karena apa? Yang memberikan donor adalah mereka yang sembuh. Ini saya kira bagus juga. Anda sembuh, Anda harus menyelamatkan orang lain. Anda sendiri yang sembuh, Anda harus menyelamatkan 2 orang lain. 2 orang lain sembuh, mereka telah menyelamatkan. Jadi kelipatan kesembuhan itu sebenarnya terjadi demikian besar. Asalkan peluang ini dipakai dengan baik. Karena itu terima kasih kepada para dokter, khususnya Dr. Tresia Monica. Anda telah menjadi terang yang luar biasa, menjadi garam yang memberi harapan di tengah kegelapan dunia ini. Janganlah berhenti bersinar. Pelayanan Anda, pengorbanan Anda berhadapan dengan situasi sulit, meyakinkan kita bahwa kita pasti bisa. Karena itu, janganlah berhenti melayani, berikanlah yang terbaik bagi mereka yang sakit. Seteguk cappuccino enak rasanya.